Hama penyakit yang sering muncul di musim hujan itu adalah lalat buah yang nantinya berkembang menjadi larva dan akan membuat buah itu menjadi busuk dan tidak bisa dipanen atau bahkan bisa buah itu rontok. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat inspirasi, di hujan itu memang secara alami tanaman kita itu banyak yang tumbuh secara subur ya. Daunnya rimbun-rimbun, buahnya juga ikut lebat. Namun ada satu hal yang terkadang bagi para petani itu musim hujan itu ada satu hama yang itu bisa menyebabkan kita harus gagal total ya, gagal dalam panen. Meski buahnya banyak tapi ternyata tidak bisa dipanen. Hama penyakit yang sering muncul di musim hujan itu adalah lalat buah. Teman-teman pernah kan membeli buah yang itu jika kita belah itu busuk dan di dalamnya itu banyak larvanya. Nah, di situ itu ada larva lalat yang sewaktu masih di pohon itu lalat itu meninggalkan telur yang nantinya berkembang menjadi larva dan akan membuat buah itu menjadi busuk dan tidak bisa dipanen atau bahkan bisa buah itu rontok. Nah, memang lalat buah ini akan menyerang berbagai macam jenis buah-buahan, termasuk di dalamnya ada mangga, apel, apukat dan masih banyak lagi. Termasuk jenis sayuran seperti cabai, tomat, kemudian terong, dan masih banyak lagi. Nah, kalau tanaman kita seperti tanaman cabai di Taman Inspirasi, ini karena kami baru percobaan menanam cabai gajah. Nah, ini kami ya memanfaatkan plastik untuk membungkus cabai gajah ini satu-satu agar tidak dari lalat buah ya. Seperti ini dan di situ juga ya. Tapi kalau cabai kita sudah dalam jumlah yang banyak dan di lahan luas, tidak mungkin kan kita harus membungkus satu-satu tanaman cabai kita. Langkah yang paling efektif dan efisien untuk mengendalikan lalat buah itu adalah menggunakan ini ya. Kita memakai petrogenol. Nah, petrogenol ini adalah cairan untuk di sini, jadi kita memutus rantai dari pengembangbiakan lalat buah ini. Nah, jangan kita menggunakan ini ya, ini nanti lala jantannya akan masuk dalam perangkap yang sudah kita beri larutan petrogenol ini, dan sehingga siklus dari lalat buah ini akan berkurang ya, akan berkurang banyak. Nah, bagaimana cara kita menggunakan cairan petrogenol ini? Nah, berikut ini videonya. Jadi ini ya teman-teman, kita menggunakan larutan petrogenol yang mengandung berbahan aktif metil eugenol. Nah, ini sebelumnya kita harus membuat perangkap dulu ya. Ini kami menggunakan ini kami menggunakan botol bekas ya, air mineral. Sebelumnya kita lubangi dulu di sini ya. Tutupnya juga kita buat sedemikian rupa untuk menggantungkan kapas yang nantinya kapasnya itu akan kita beri larutan dengan petrogenol ya. Modifikasi dari membuat perangkap ini sesuai dengan selera teman-teman ya. Jadi di sini ada kapas yang ini nantinya kapasnya ini akan kita celupkan dalam petrogenol dan kita masukkan di sini. Nah, di bawahnya sini ini kita beri air sehingga nanti itu lalatnya itu akan terangsang oleh bau petrogenol yang ada dalam kapas di dalam botol ini melalui lubang-lubang kecil yang ada di sini masuk, dan kemudian dia akan terperangkap dan masuk ke dalam air sehingga tidak bisa keluar lagi. Nah, seperti ini ya. Dengan demikian ini siklus dari lalat buah ini bisa kita batasi.
kapasnya kita gantungkan menggunakan kawat yang sudah kita ikat di tutup ini ya. Jangan terlalu besar ya, karena ini nanti kapasnya ini kita masukkan dalam botol petrogenol ini ya. Kita celupkan di sini. Jadi kalau besar-besar tentunya tidak bisa masuk kan. Nah, jadi yang sesuai dengan ukuran botol ini ya. Nah, kita diamkan dulu, jangan sampai menetes ya. Nah, sampai kapasnya ini benar-benar sudah ini ya, menyerap larutan petrogenol ini. Dengan menggunakan cairan petrogenol ini insya Allah akan aman, karena cairan ini tidak terkena langsung pada buah-buahan yang akan kita konsumsi ya. Jadi ini sifatnya hanya merangkap lalat buah ya, sehingga perkembangbiakan lalat buah itu bisa kita atasi. Pembuatan perangkap dari larutan petrogenol ini kita bisa menempatkan di beberapa titik taman kita atau lahan kebun kita ya, kurang lebih paling tidak itu 20 meter, jarak 20 meter. Kalau memang lahan kita luas, kita bisa memasangnya lebih banyak agar lalat yang terkena perangkap itu juga lebih banyak. Dan kita bisa menggantinya setiap 4 minggu sekali ya. Larutan petrogenol ini dapat teman-teman dapatkan di toko-toko pertanian terdekat dan harganya juga terjangkau. Nah, jadi demikian teman-teman tips dari kami Taman Inspirasi tentang bagaimana cara mengendalikan lalat buah ya. Ini terutama pada cabai, dan ini bisa kita terapkan pada taman kita ya, kebun kita, yang itu bisa kita gunakan untuk mencegah perkembangbiakan lalat buah yang menyerang berbagai macam jenis buah-buahan ya, dan juga sayuran. Dan semoga sajian tadi bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Sekiranya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita, agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.